Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Saya Rina Kurniawati, NIM B2A320001, ingin mempresentasikan bagaimana saya sudah mencoba menggunakan aplikasi Google Classroom untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Dalam situasi COVID-19 saat ini, tentu tidak ada salahnya para guru mencoba aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran secara daring. Baik, kita simak video berikut ini. Kita unduh dulu aplikasi Classroom di App Store. Lalu kita masuk menggunakan akun Google kita. Selanjutnya kita klik aplikasi Classroom. Maka di dalamnya kita akan melihat tampilan yang terdapat kelas-kelas yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau kita ingin membuat kelas baru, maka di sudut kanan bawah ada tanda tambah berwarna biru. Kita tinggal klik saja tanda tambah berwarna biru itu, maka nanti akan muncul pilihan buat kelas. Nah, kita klik tanda atau kata buat kelas, kemudian akan muncul deskripsinya, nama kelasnya wajib diisi ya. Misalnya kita buat kelas 11, lalu bagiannya kita ketik atau kita buat kelas reguler, kemudian ruangnya kita anggap ruang 1 dan mata pelajarannya bahasa Indonesia. Lalu silakan simpan dengan mengklik buat yang di ujung kanan atas berwarna biru. Nah, sudah jadi kelas kita tapi 0 siswa. Nah, selanjutnya ada garis 3 di kiri atas. Kita klik saja maka akan muncul kelas kita. Kelas yang baru kita buat kelas reguler tadi, namun belum ada siswanya. Maka kita akan buka contoh kelas yang sudah ada siswanya, yaitu kita klik kelas 12 IPA 2. Di dalamnya ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Forum ini adalah menyatakan atau menginformasikan apa-apa saja yang sudah kita unggah di dalam Classroom. Ada tugas baru, ada materi, ada diskusi, kemudian ada kuis ya. Nah, itu adalah isi forum. Sedangkan isi tugas kelas di dalamnya berisi apa-apa saja yang kita perintahkan kepada murid. Misalnya di situ ada penilaian akhir semester, kemudian ada materi ya, ada buku paket. Nah, sedangkan anggota isinya adalah murid-murid yang masuk ke dalam kelas kita. Bagaimana cara murid masuk ke dalam kelas kita? Kita lihat tanda pengaturan di pojok kanan atas. Maka akan muncul setelan kelas. Itu dia. Kemudian kita bisa membagi melalui kode kelas. Kita salin, kita kirim ke grup WhatsApp dan segala macam, atau menggunakan link kita bagi ke WhatsApp, ke Telegram dan lain sebagainya. Nah, baiklah, kita akan mencoba membuka tugas ya, membuka tugas atau membuka forum yang ada di kelas 12 IPA 2 yang kita klik, yaitu buku paket. Buku paket isinya adalah buku siswa secara PDF yang saya ambil dari dokumen yang sudah saya unduh di perangkat atau di laptop. Maka tinggal kita masukkan. Nah, anak-anak atau murid kita bisa melihat buku paket melalui Classroom yang kita buat. Selanjutnya kita mencoba membuka teks surat lamaran pekerjaan, ini berupa video ya. Nah, video ini saya tautkan link ke YouTube. Nah, di sini kebetulan akun YouTube yang membahas materi surat lamaran pekerjaan adalah akun YouTube saya sendiri.
Saya sudah membuat video dan saya unggah di YouTube. Selanjutnya kita akan mencoba tentang tugas siswa ya. Tugas siswa tinggal diklik petunjuk. Nah, maka akan muncul di situ deskripsinya. Nah, di situ saya contohkan surat lamaran pekerjaan dalam bentuk foto ya. Foto saya cantumkan atau saya masukkan di dalam tugas siswa sebagai contoh agar peserta didik atau siswa mampu membuat surat lamaran pekerjaan. Saya serahkan kepada 8 siswa, yang mengerjakan sudah 7 siswa. Di atas atau di dalam tampilan ini muncul ya. Baik, selanjutnya video sudah, kemudian foto sudah, kemudian buku sudah. Kita mencoba memberikan tugas berupa UK uji kompetensi 1 melalui dokumen Word yang saya unggah dari perangkat atau laptop saya. Kita masukkan ke Classroom dalam bentuk Word ya. Jadi tampilannya seperti ini, dokumen Word. Perintahnya tadi mengirim foto dari hasil pengerjaan tugas. Kemudian kita lihat lagi, saya memberikan materi dalam bentuk resume. Resume ini juga saya ketik di Word, kemudian saya unggah ke Classroom berupa ringkasan materi yang sudah saya buat. Jadi seperti itu, peserta didik bisa membaca melalui Classroom. Nah, ini pun ada kuis yang saya buat secara sederhana. Langsung saya ketik di format Classroom-nya, yaitu dalam format kuis. Ada 1 soal di situ, bahkan saya kasih reward siapa yang bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan materi? Ada YouTube, kemudian sekaligus resume. Jadi kedua materi dalam bentuk video dan Word itu diunggah bebarengan gitu. Bukan bebarengan ya, maksudnya setelah kita ngunggah video, maka kita unggah juga materi dalam bentuk Word ya. Jadi bisa dalam bentuk dokumen. Nah, ini adalah contoh di kelas 12 IPA 2. Nah, kemudian saya menautkan link ya dari aplikasi lain. Dalam hal ini saya mencoba menautkan soal dari Genius. Tinggal copy paste linknya. Namun karena aplikasi Geniusnya sudah saya hapus, maka butuh izin untuk menginstal lagi. Artinya, selain link ke YouTube, kita juga bisa link kepada aplikasi lain. Kita lanjutkan untuk contoh kelas 10. Kita ambil kelas 10 IPS 1. Di situ kita mencoba memberikan tugas kepada peserta didik yang berasal dari Google Formulir atau terkenalnya Google Form. Maka saya mengetik Google Form di Drive, lalu kita unggah ke dalam Classroom kita. Seperti ini tampilannya. Peserta didik bisa menulis namanya, perintahnya tadi dengan huruf kapital, lalu memilih kelasnya. Karena saya mengajar di kelas 10 lintas jurusan, jadi ada 5 kelas yang saya ajarkan dengan materi dan tentunya dengan soal yang sama. Dalam pengaturannya, setiap peserta didik mendapatkan soal yang teracak ya. Sebenarnya urutannya tidak sama. Di situ di Google Form-nya ada pengaturan. Ini soal bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.12. Nah, bagaimana kita melihat jawaban peserta didik? Kita klik tanda pensil di pojok kanan bawah tadi ya. Maka kita memperoleh 220 respon itu dari 5 kelas. Nama-namanya yang berjalan itu adalah nama-nama peserta didik yang sudah mengerjakan soal yang saya berikan. Kelebihannya adalah dari Classroom ini kita mempermudah kerja guru. Karena saya mengajar di satu kelas dengan materi yang sama, saya cukup membuat 1 soal saja
kemudian di share atau dikirim ke 5 kelas. Nah, ini adalah hasil ujian peserta didik di lembar Excel ya. Di situ langsung nampak poinnya. Kemudian yang sudah mengerjakan tiap kelas itu sudah ada grafiknya, grafik lingkarannya, distribusi nilai rata-rata, kemudian nilai tengah, dan rentang poinnya dari 0 sampai 100. Masing-masing peserta didik juga memiliki lembar secara pribadi, bisa diklik satu orang siswa. Nah, ini untuk soal yang berwarna hijau berarti dia jawabannya benar, untuk yang berwarna merah berarti jawabannya salah. Nah, itu adalah contoh mengunggah soal dari Google Form. Kelebihannya.